Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 24. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Indra Laksana Putra dengan NIM 220416020. Apa itu PPh pasal 24? Peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang dibayarkan di Indonesia. Selanjutnya, apa saja penghasilan yang kena pajak dan yang dapat memotong hutang pajak di Indonesia? Yang pertama, pendapatan dari saham dan kurang berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan pengguna harta yang bergerak. Yang selanjutnya, yang ketiga, menghasilkan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-harta tidak bergerak. Selanjutnya, yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, mendapatkan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, menghasilkan dari penghasilan sebagian atau keseluruhan hak penambahan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang selanjutnya, ketujuh, keuntungan dari penghasilan aset tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari penghasilan aset yang merupakan bagian dari suatu terbentuk usaha tetap atau disebut juga BUT. Selanjutnya, pelaksanaan kredit pajak. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat penghasilan pemberitahuan pajak tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang keempat, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan ataupun PPh. Selanjutnya, selain itu, atas permintaan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas. Karena alasan-alasan itulah yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Lalu, jika terjadi perubahan besar penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak mesti melakukan beberapa pembetulan SPT tahunan dan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Di sisi lain, apabila atas pembetulan SPT itu menjadi lebih bayar, maka dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan uang utang pajak lainnya. Adapun PPh yang diberikan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihannya tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak juga dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusikan. Selanjutnya, bagaimana perhitungan PPh pasal 24? Saya beri contoh, PT Maju Bersama memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 400 juta dan penghasilan dalam negeri senilai 100 juta. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, diasumsikan badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk dapat menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 500 juta. Selanjutnya, total PPh terutang dapat dihitung dengan cara yang pertama, 15% dikali 500 juta dari total tersebut, alhasil menjadi 75 miliar. Setelah mendapatkan total PPh terutang, maka perlu diperhitungkan jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus
Penghasilan itu dari luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. 400 juta dibagi 500 miliar dikali 75 juta. Hasil menjadi 60 juta. Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, maka total pajak yang dapat dikreditkan wajib pajak ini adalah 60 juta. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.